Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dibagi menjadi 9 wilayah. 4 diantaranya telah dimuat dalam Peraturan Kepala Otorita atau Perka, yaitu Pusat Pemerintahan Nasional, IKN Barat, IKN Timur 1, dan IKB Timur 2. Sedangkan yang lain dalam proses pengesahan dalam waktu dekat, kata Bambang. Perlu diketahui luas Ibu Kota Nusantara direncanakan sekitar 256.000 hektar dan terbagi ke dalam 9 wilayah perencanaan IKN. Nah, adapun diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu wilayah perencanaan KIPP, yakni Pusat Pemerintahan Nasional. Yang kedua, wilayah perencanaan IKN Barat, yakni Pusat Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan. Ketiga, wilayah perencanaan IKN Selatan, yakni Energi Terbarukan. Keempat, wilayah perencanaan IKN Timur 1, yakni Pusat Hiburan dan Olahraga. Yang kelima, wilayah perencanaan IKN Utara, yakni Layanan Edukasi. Yang keenam, wilayah perencanaan IKN Timur 2, yaitu Inovasi dan Riset. Ketujuh, wilayah perencanaan Simpang Samboja, yaitu Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas. Kemudian yang kedelapan, wilayah perencanaan Kuala Samboja, yaitu Pusat Agroindustri dan Industri Pangan. Kemudian yang terakhir, wilayah perencanaan Muara Jawa, yaitu Pusat Pertanian dan Perikanan. Dari 256.000 hektar itu, seperti yang kita ketahui bersama, sesuai dengan undang-undang, 65% atau 2/3 berupa tropical forest atau hutan tropis. Banyak bagian dari IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutanan kembali. Dan yang kita bangun hanya 24% atau 1/4 dari seluruh area 256.000 hektar. Dan dari area tersebut ada 9 generator ekonomi IKN, kata Bambang. Dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Indonesia bisa menjadi super hub ekonomi pada tahun 2045. IKN ini diharapkan pada tahun 2045 nanti menjadi salah satu super hub untuk pengembangan ekonomi Indonesia yang terdisruptif dengan baik, kualitinya ada, growth-nya juga ada. Dari Jawa sentris diharapkan 2045 nanti jadi Indonesia sentris, dan IKN jadi pusat super hub untuk mewujudkan itu. Selain itu, Bambang juga menyampaikan hierarki penataan tata ruang terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, untuk rencana induk, IKN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 dengan skala 1:50.000. Kedua, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, IKN sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 dengan skala 1:25.000. Ketiga, rencana detail tata ruang kawasan inti pusat pemerintahan sesuai Peraturan Kepala Perka Otoritas skala 1:5.000. Terakhir, rencana tata bangunan dan lingkungan KIPP berskala 1:1000. Untuk rencana dalam waktu dekat, Bambang dan timnya akan mengebut peta otoritas untuk disahkan. Sebelumnya, Bambang menyampaikan adanya pedoman bagi IKN, kementerian atau lembaga manapun, para pemangku kepentingan yang disebut dengan on MPP, on map, on planning, on polisi, on peta.